Perkenalkan, nama saya Veronica Fiona Nike, NIM 71 2018 201. Gereja adalah sebuah komunitas yang tidak pernah lepas dari tantangan, baik dalam konteks di mana gereja itu berada maupun dalam hal berteologi. Teknologi yang pada faktanya selalu berkembang pesat telah menyatu dalam segala aspek kehidupan, dan gereja tidak luput dari hal itu. Selain tatanan kehidupan sosial yang banyak mengalami perubahan karena perkembangan teknologi, perilaku dalam keagamaan pun ikut mengalami perubahan. Gagasan akan gereja digital dan dunia virtual membawa gereja pada pandangan baru untuk bisa melaksanakan pewahyuan dan penginjilan tanpa terbatas pada waktu dan ruang. Gereja harus bisa menyesuaikan diri dalam konteks keberadaan gereja saat ini, terutama dalam masa pandemi COVID-19, yang telah menimbulkan krisis luar biasa dalam segala aspek kehidupan manusia. Sejak berkembang dengan pesatnya penyebaran virus, pemerintah mengambil keputusan dan berbagai kebijakan dalam usaha untuk memutuskan rantai penyebaran, di mana sejak bulan Maret diberlakukannya pembatasan dalam sektor publik dan aktivitas keagamaan. Walaupun ada banyak pro dan kontra dalam keputusan ini, namun gereja harus bisa mengambil sikap untuk tetap beribadah melalui rumah saja agar umat dapat terhindar dari penyebaran virus dan memutus rantai penyebaran. Karena pandemi COVID gereja diperhadapkan dengan tantangan dan pelaksanaan peribadahan dalam berbagai interpretasi. Dalam menyikapi hal ini, ada beragam respon yang diberikan oleh gereja. Ada yang tidak peduli, ada yang tetap melakukan ibadah dengan melaksanakan protokol kesehatan, namun ada juga yang tetap acuh. Ada juga beberapa gereja yang melaksanakan ibadah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi melalui media sosial dan lainnya. Salah satu cara pemanfaatannya yaitu melaksanakan ibadah live streaming. Dalam melakukan ibadah live streaming ini, ada beberapa gereja yang tidak setuju. Menurut mereka, Allah tidak ikut serta hadir dalam ibadah dan liturgi yang terjadi dalam live streaming sudah tidak lagi sakral dalam memuji Tuhan, sehingga ibadah live streaming tidak harus untuk dilakukan. Ada satu ayat Alkitab yang menjadi acuan untuk melaksanakan ibadah live streaming, yaitu bisa kita baca bersama dalam Yohanes pada pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam bacaan ini pada ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-26, Yesus berkata pada perempuan tersebut bahwa ibadah yang benar tidak terbatas pada gunung di Yerusalem atau pada gunung-gunung lainnya. Orang yang mencari Allah akan menemukan dimanapun itu, karena Allah tidak pernah terbatas dalam ruang dan waktu. Sama seperti gereja pada saat ini, Allah tidak hanya terbatas dalam ruang gereja saja. Di mana satu orang dua berkumpul, di situ aku ada. Namun Allah ada di segala tempat. Yesus juga menegaskan kepada orang Samaria dan orang Yahudi bahwa untuk menyembah Allah yang benar adalah dalam roh dan dalam kebenaran. Allah yang adalah roh tidak pernah dibatasi dalam segala aspek kehidupan manusia. Sehingga jika gereja atau manusia zaman ini membatasi tempat ibadah, artinya kita membatasi Allah yang hadir dan tidak terbatas itu. Pelaksanaan ibadah secara digital bisa dilakukan menggunakan berbagai media, entah itu Zoom, YouTube, Google Meet, Instagram, Facebook, maupun yang lainnya. Dan jika dilihat melalui liturgi, tidak menimbulkan banyak perubahan, karena ibadah dilakukan sesuai dengan waktu dan tata ibadah yang berlaku tanpa mengubah satupun elemen dalam peribadatan. Namun, yang membedakannya hanyalah umat yang tidak lagi datang ke gereja karena pandemi COVID-19 ini, dan hanya duduk di rumah masing-masing agar mengurangi penyebaran virus COVID-19. Kesimpulan saya dalam video singkat ini adalah bahwa gereja harus bisa berubah seiring dengan perubahan yang terjadi.
Jemaat yang juga merupakan tubuh gereja tidak harus dibatasi dalam ruang dan waktu. Harus bisa mengikuti alur dan menyesuaikan diri dengan konteks di mana gereja berada. Dengan menggunakan ibadah virtual ataupun ibadah streaming, gereja dapat menjangkau umat dalam segala tempat dan aktivitas mereka. Walaupun dengan melakukan ibadah secara streaming atau virtual ini tidak akan mengubah esensi dari ibadah itu tersendiri. Jika umat mampu memaknai kehadiran Allah dan kehadiran Roh dalam setiap tindakan dan aktivitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.